Breaking news guys, sekutu Amerika Serikat mulai berkhianat guys. Perancis, Korsel, Finlandia, Kanada sampai Inggris itu mulai mengkhianati Donald Trump guys. Mereka mulai berani melawan dominasi Amerika Serikat. Bahkan kemarin Perdana Menteri Kanada itu udah resmi menemui Xi Jinping di Beijing khusus membahas pertanian dan energi. Dan bukan cuma Kanada, Macron dari Perancis itu langsung berangkat juga buat salaman sama Xi Jinping. Bahkan Macron mau menjadikan Perancis sebagai pintu masuk China di Eropa. Nggak lama ya Finlandia juga nggak mau kalah guys. Dan akibatnya Perdana Menteri negara-negara Eropa yang lain itu pada rebutan untuk pergi ke Beijing supaya bisa salaman sama Xi Jinping. Ternyata mereka hobinya selfie juga guys sama Xi Jinping. Jadi Perdana Menteri Finlandia itu resmi datang ke Tiongkok minta good deals juga. Begitupun Korea Selatan, mereka pengen memperbaiki, mereka pengen lebih dekat, lebih mesra dengan China guys. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, sekutu abadi Amerika Serikat yang namanya Inggris, yang kita udah tahu ya sangat-sangat dekat, bahkan rela pasang badan buat Amerika Serikat, mereka sampai berpaling, sampai berkhianat guys. Ada apa ini? So kalau lu penasaran apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di dunia ini, kenapa orang Eropa berbondong-bondong menjilat pantat Xi Jinping? Lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, Amerika Serikat marah besar karena Inggris sedang bermain api. Bahkan Donald Trump udah secara resmi memberikan peringatan guys, disomasi nih Inggris. Lu jangan main api lu jangan mesra-mesraan lu sama Cina, lu siap-siap lu gua sikat nanti lu. Wah ngeri nih guys, kenapa? Karena buat teman-teman yang belum tahu ya, Amerika Serikat sama Inggris itu memang punya hubungan yang spesial guys. Bukan cuma di bidang politik ya antar negara, tapi mereka juga punya hubungan mesra di bidang intelijen, militer, persenjataan. Dan ini semua terjadi ya setelah Perang Dunia guys. Mereka jadi makin mesra. Jadi hubungan mesra antara Inggris dengan Amerika Serikat ini tidak terjadi bukan karena presiden sama Perdana Menteri mereka bersahabat. Tapi memang sejarah mengatakan sejak Perang Dunia berakhir, Amerika itu udah dianggap sebagai penjaga kedamaian di Uni Eropa. Karena zaman dahulu Uni Eropa ini saling bunuh satu sama lain. Jerman perang sama Perancis, Portugal perang sama Spanyol, Inggris perang sama Jerman. Jadi mereka udah punya budaya saling bunuh lah sesama warga Eropa ini. Dan sejak Perang Dunia Kedua semua itu berakhir karena ketika mereka menghadapi perang dingin, negara-negara barat dipaksa untuk bersatu di bawah panji-panji Amerika Serikat. Kenapa? Ya karena mereka secara berjemaah percaya musuh selanjutnya di Eropa adalah Rusia, Uni Soviet saat itu. Sehingga mereka mau gak mau harus bersatu, termasuk di bidang intelijen dan pengembangan senjata nuklir. Nah Amerika Serikat sendiri belajar banyak hal dari United Kingdom guys, terutama di bidang intelijen. Soalnya ya Inggris ini udah lama, udah beratus-ratus tahun menjadi penguasa planet bumi di masanya. Sehingga mereka mempunyai jaringan intelijen yang paling luas. Apalagi mereka punya banyak negara boneka di Australia, di Afrika, di Amerika Latin, bahkan sampai negara-negara Arab banyak yang jadi bonekanya Inggris. Dan setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat itu sangat bergantung pada kekuatan intelijen Inggris. Khususnya untuk mengawasi aktivitas Uni Soviet. Karena Uni Soviet saat itu juga pengen banget nih mengembangkan teknologi nuklirnya sendiri. Nah gara-gara ketakutan berjamaah inilah negara-negara Eropa Barat makin kompak untuk bersatu. Utamanya ya negara Inggris yang bahasanya juga sama dengan negara Amerika Serikat, yaitu bahasa Inggris. Nah kedekatan antara Amerika Serikat dengan Inggris ini juga udah bisa kita lihat sih dengan ditandatangannya perjanjian Five Eyes. Ini 5 mata nih. Jadi ada 5 negara punya mata saling sharing satu sama lain. Apa 5 matanya? Ada Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan New Zealand. Jadi ini adalah negara-negara yang berbahasa Inggris, kulit putih, orang barat. Apa yang mereka mau lakukan? Sharing intelijen, sharing satelit, sharing jaringan komunikasi guys. Bukti kebersamaan Inggris dengan Amerika Serikat itu ditandai ketika organisasi Five Eyes atau 5 mata ini yang aslinya guys itu anggotanya cuma 2, yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Ini sebetulnya organisasi rahasia yang tahu cuma 2 negara ini bahwa ada saling sharing informasi intelijen. Tapi kemudian di tahun 1946 mereka sepakat buat mengembangkan organisasi Five Eyes ini sehingga menambah 3 anggota baru yaitu Kanada, Australia, dan New Zealand. Nah di bawah bendera Five Eyes sekarang para penegak hukum, militer, badan intelijen di 5 negara ini wajib saling sharing informasi intelijen. Dan organisasi ini sekarang udah menjadi aliansi mata-mata paling tua dan paling kuat di dunia. Nah kenapa sekarang kemudian jadi
isu panas, kenapa tiba-tiba Amerika Serikat dan Inggris itu gontok-gontokan guys? Ya simple aja, karena ternyata Inggris juga melihat Amerika Serikat tidak bisa menjadi rekan bisnis yang reliable, yang bisa dipercaya. Meskipun Inggris itu sangat bergantung pada Amerika Serikat. Jadi kalau teman-teman lihat neraca dagangnya Inggris, kamu bisa lihat ya, negara tujuan ekspor Inggris paling besar itu Amerika Serikat, 79 triliun rupiah setiap tahunnya. Peringkat 1 loh. Peringkat 2 baru Jerman, 3 Nederland, 4 Cina, 5 Irlandia. Jadi Cina itu cuma peringkat 4 tujuan ekspornya Inggris. Tapi ketika dibalik impor, Inggris ternyata impor sangat besar dari Amerika Serikat juga, 133 triliun. Jadi Inggris ternyata trade deficit sama Amerika. Dan bukan cuma Amerika, Jerman peringkat 2 itu 125 triliun dan Cina itu 111 triliun. Makanya dari sini lu bisa lihat Amerika Serikat itu marah banget. Kenapa? Karena mereka cuan. Mereka ekspor ke Inggris 133 triliun. Tapi mereka impor dari Inggris itu cuma 79,6 triliun. Jadi dari sini mereka cuan 50 triliun lebih nih setiap tahun si Amerika. Makanya dia bete tiba-tiba kalau lu lebih mesra sama Cina nih. Setiap tahun mereka udah cuan 50 triliun nih. Karena Inggris impor lebih banyak dari Amerika Serikat dibandingkan Amerika Serikat yang impor barang-barangnya Inggris. Makanya Amerika bete guys. So begitu Perdana Menteri Inggris menyatakan sinyal bahwa dia mau main traveling jalan-jalan ke Beijing, apa yang terjadi? Donald Trump langsung murka. Wah ini ada bahaya nih. Bahkan sampai di media BBC, media paling besar di Inggris, Donald Trump bilang ini sangat berbahaya bagi Inggris untuk berbisnis dengan Cina. Gak terima dia lihat Inggris diwakili oleh Perdana Menteri Starmer berangkat ke Shanghai buat salaman sama Xi Jinping. Sampai media Jepang juga mengabarkan berani banget nih Inggris berkhianat dan ini sangat-sangat berbahaya. Dan Donald Trump itu 2 kali guys, dia sampai mention 2 negara bukan cuma Inggris. Dia juga bilang bahwa lebih bahaya lagi itu Kanada. Ini Kanada disangkut-sangkutin terus nih. Kalau Kanada sampai berbisnis dengan Cina. Kanada ini gak bijak nih menurut Donald Trump. Menurut Donald Trump Kanada ini adalah murid yang bodoh dan nakal. Dan bandel, gak bisa dibilangin. Kenapa? Karena kalau negara Kanada lagi kesulitan, lu gak boleh minta tolong sama Cina. Cina itu bukan jawaban atas kesulitan lu. Maksudnya Donald Trump adalah lu kalau mau minta tolong sama gua aja gitu loh. Karena Donald Trump adalah juru selamat dunia ini guys. Makanya gak heran begitu Donald Trump memberikan peringatan di mana-mana, di Jepang, di Kanada, di Inggris. Wah Perdana Menteri Starmer langsung respon dengan keras juga. Dia bilang apa? Wah cuma negara bodoh yang tidak mau berbisnis dengan Cina. Adalah konyol kalau negara Inggris mengabaikan Cina. Kalau Inggris menjadi satu-satunya negara yang menolak berbisnis dengan China, maka rakyat Inggris yang akan dirugikan. Jadi dia bilang ini kepentingan bangsa dan negara. Cina itu market yang sangat besar. Wajib buat Starmer sebagai Perdana Menteri Inggris itu membela kepentingan bangsanya. Dia nggak boleh bergantung pada Amerika Serikat. Dan di sini lu bisa lihat bahwa Starmer rela pasang badan supaya kembali pulih nih hubungan Cina dengan Inggris yang sebetulnya udah lama rusak guys. Gara-gara para pendahulunya, orang-orang sebelum Starmer hobinya apa? Ngata-ngatain Cina. Tentu karena disuruh sama Amerika dari belakang layar. Karena kalau kita lihat sebelumnya hubungan Cina dengan Inggris itu parah banget guys. Bahkan tahun 2023 gue masih inget tuh. Deputi Prime Minister Inggris alias wakil Perdana Menteri Inggris yang namanya Oliver Dowden itu sampai membuat pernyataan bahwa Republik Rakyat Cina adalah musuh terbesar negara Inggris. Gila, ngeri banget. Bahkan Inggris itu sampai dimanipulasi untuk percaya bahwa Cina adalah negara yang menciptakan virus COVID dengan sengaja. Padahal kalau kita lihat yang paling banyak korbannya justru di Cina juga guys. Gak logis memang. Sampai kemudian hari-hari ini baru terbongkar siapa pencipta sebenarnya virus COVID itu. Ternyata bukan Cina guys. Tapi untungnya ya sekarang kalau lihat ya keadaan itu udah berbalik. Karena setelah Starmer datang ke Beijing, ini membuktikan bahwa ada keseriusan dari Inggris. Soalnya Starmer adalah Perdana Menteri Inggris yang pertama loh yang menginjakan kakinya di Beijing dalam 8 tahun terakhir. Jadi lu bayangin ya ini negara dikuasa loh Inggris. Cina negara superpower. Masa gak pernah datang satu sama lain kan aneh. Udah 8 tahun loh mereka gak berhubungan. Itu kan aneh, konyol. Harusnya mereka lebih mesra. Sama-sama pegang nuklir guys. Kita maunya mereka ini lebih mesra. Nah makanya ketika Starmer itu gue kemarin lihat. Dia pergi ketemu Xi Jinping. Gue seneng juga. Artinya apa? Ada harapan Perang Dunia III tertunda guys. Dan ini menunjukkan bahwa dinamika dunia global itu udah bergeser. Bahwa dunia udah masuk ke era baru. Bahkan hebatnya lagi, sebelum terbang naik pesawat, si Starmer ini sempet-sempetnya ngata-ngatain juga Donald Trump. Sebelum naik pesawat, dia itu kumpulin media. Tanggal 23 Januari apa yang dia bilang? Starmer muncul di media sambil marah-marah guys. Dia bilang apa? Dia maki-maki Donald Trump karena Donald Trump dianggap tidak menghargai prajurit Inggris yang gugur di Afghanistan.
And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured, and in fact across the country. Jadi di situ dia bilang, gua kesel banget sama Donald Trump. Donald Trump tuh nggak pantas ngomong bicara begitu. Donald Trump itu tidak paham, tidak sopan. Jadi dia udah berani mengkritis Donald Trump sebelum berangkat ketemu Xi Jinping. Ini kan kode. Kode apa? Buat Xi Jinping. Bro, gue udah pasang badan nih. Gue udah ngasih kepala gue nih. Gue udah ngata-ngatain Donald Trump nih sebelum berangkat ketemu lu. Kode keras ini guys. Artinya mulai banyak negara-negara barat yang akan berpaling ke China. Sebetulnya apa yang terjadi guys di tanggal 23 Januari? Lu tahu gak? Ada terjadi demonstrasi besar juga di Kanada. Yang demonstrasi siapa? Prajurit-prajurit Kanada. Yang dipanggil ketika terjadi perang di Afghanistan. Teman-teman, historinya adalah ketika terjadi World Trade Center hancur 212. Apa yang terjadi? Amerika Serikat merasa diserang sama Taliban. Menurut mereka yang bersalah adalah Osama Bin Laden. Menurut mereka Osama Bin Laden sembunyi di Afghanistan. Sehingga mereka wajib bombardir Afghanistan. Ketika dia mau perang Afghanistan, namanya juga NATO. Dia bosnya NATO. Dia panggil sekutunya, boy bantuin gue, mau tawuran nih, ikutan gak lu? Gebukin siapa? Ini prajurit-prajurit sendal jepit, bantuin dong. Berangkat mereka. Gak semua negara memenuhi panggilannya Amerika Serikat. Negara yang setia sama Amerika Serikat seperti Kanada dan Inggris paling depan, maju membela sekutunya, namanya juga sekutu, allied, berangkat mereka. Nah, tapi ternyata sekarang malah dilecehkan sama Donald Trump. Donald Trump bilang apa? Mereka semua gak ada kerjanya. Ketika negara Amerika Serikat diserang sama Afghanistan, mereka gak belain kita tuh. Malah yang berdiri di garis depan cuman kita. Mereka sembunyi di belakang. Wah, marah guys. Marah tentara-tentara Inggris, tentara-tentara Kanada. Sampai demonstrasi. Dan ini kecewa si Starmer ini. Wajar aja. Karena menurut mereka, lu yang nyatain perang. Lu yang bikin perang gak jelas. Giliran prajurit kita udah kirim, kita udah bantuin lu. Mati juga prajurit kita. Malah lu kata-katain, kan gak bener lu nih. Makanya gak heran guys ketika Inggris datang ke Cina dan membuka dirinya kembali untuk berhubungan dengan Cina, langsung banyak investasi yang mengalir. Teman-teman tahu nggak? Ketika Starmer berangkat ke China, itu langsung berbondong-bondong CEO perusahaan-perusahaan besar di Eropa pengen join sama Starmer. Ada siapa? Ada Airbus, AstraZeneca, Bank HSBC, semua pada join pengen bikin good deal sama China. Dan China respon balik. Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya, sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix Season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Dan China respon balik, oke bagus. Bahkan mau dibikin perjanjian bebas visa. Jadi orang Cina ke Inggris bebas visa, orang Inggris ke Cina bebas visa. Waduh, good news banget ini. Makanya gak heran ada lebih dari 60 pengusaha Inggris yang join dalam kunjungannya Perdana Menteri Starmer ke Cina. Dan bahkan perusahaan farmasi besar seperti AstraZeneca itu langsung menyatakan komitmen buat investasi $15 billion di China. 15 miliar dolar, ini setara 251 triliun guys. Gila guys. Cuma dari satu kunjungan tercipta deal triliun nilai investasi AstraZeneca. Makanya gak heran sahamnya langsung meroket
to the moon guys. Dalam 1 bulan ini aja udah naik hampir 5%. Signifikan, jauh lebih gede dibanding lu deposito di Inggris. Bunganya gak nyampe 3%. 1 tahun. Ini 1 bulan naik mau 5%. Gila ini. Bener-bener good deal, cuan nih Starmer nih. Bawa pengusaha-pengusaha Inggris berbisnis di Cina guys. Dan kalau teman-teman lihat ini jangan-jangan udah akhir dari pengkhianatan sekutu-sekutunya Amerika Serikat. Ternyata enggak. Ini gak bakal berakhir cuma di Inggris. Dan gue yakin akan makin banyak orang yang berani speak up. Negara-negara kecil yang selama ini mungkin dianggap nothing sama Amerika. Akan makin banyak yang beralih ke Cina. Makanya jangan heran negara Jerman pun jealous lihat Starmer. Oh lu udah salaman ya, udah selfie lah sama Xi Jinping. Gue juga pengen. Jadi kanselir Jerman yang namanya Merz itu langsung buru-buru bikin agenda. Bulan Februari dia mau ke Cina. Pengen selfie juga sama Xi Jinping. Kenapa? Karena Jerman lagi kesulitan guys. Jerman lagi krisis ekonomi. Harga barang-barang pada naik di sana. Energi makin mahal. Mereka butuh impor barang-barang murah dari Cina. Butuh mereka. Mereka butuh deal dari Cina. Mereka butuh bisa invest di Cina. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kok kayaknya makin ngetren ya mengkhianati Amerika Serikat ya buat negara-negara Eropa ya. Dan berkhianatnya bukan lagi diem-diem dari belakang guys. Ini udah terang-terangan di depan. Mereka nusuk Amerika Serikat. Nah, menurut lu negara sekutu Amerika yang mana lagi nih yang bakal mengkhianati Donald Trump? Dan deal apa nih yang bakal terjadi? Nah, kalau Indonesia dihadapkan dengan pilihan yang sama guys, gue mau tanya sama lu. Kira-kira kita bakal pilih yang mana sih? Kubunya Cina atau Amerika Serikat? Atau malah kita tetap berdiri sebagai negara non-blok seperti yang udah-udah? Tapi lu nanti malah jadi gampang diadu domba kalau non-blok. Menurut lu Indonesia sebaiknya join yang mana nih guys? Join sama China atau join Amerika Serikat? Eropa udah mulai menunjukkan nih perlahan-lahan sepertinya akan bergeser mereka. Nah kalau Indonesia, menurut kalian semua, tolong dong tulis di kolom komentar di bawah ini demi kepentingan bangsa Indonesia ini. Sebaiknya Indonesia merapat kemana guys? Dan yang paling penting lagi, emiten apa yang akan diuntungkan kalau Indonesia semakin mesra dengan negara adik kuasa itu? Oke guys, ditunggu jawaban kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya dan like sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.